Oke, selamat pagi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata kuliah folklore pada pertemuan minggu ketiga dengan materi sejarah penelitian folklore di Indonesia. Minggu lalu Ibu sudah ajarkan kepada Ananda tentang definisi folklore itu. Apa sih sebenarnya folklore itu? Ibu masih berharap Ananda masih ingat. Jadi ada beberapa kata kunci jika ada yang bertanya tentang pengertian folklore itu. Folklore itu merupakan kebudayaan sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik yang sama, kebudayaan sosial yang sama, yang sudah diturunkan secara turun-temurun minimal lebih dari satu generasi, kemudian melalui lisan dan dibantu dalam isyarat. Itu pengertian yang minggu lalu ya. Dan Ibu juga sudah ajarkan tentang ciri-ciri pengenal utama folklore ada 9, mudah-mudahan Anda masih ingat. Kemudian juga diajarkan ahli folklore apa saja yang sudah berkembang di dunia ini dan apa sejarah awal tentang ilmu folklore itu sendiri. Dan itu pelajaran hakikatnya kalau Ananda mau ingat ulang kembali, berulang-ulang baru dia nanti bisa teringat. Ya, minggu ini Ibu ingin menjelaskan kepada Ananda tentang sejarah penelitian folklore di Indonesia. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang folklore itu secara umum, minggu ini kita akan langsung menilik bagaimana folklore itu berkembang di Indonesia. Bagaimana sih penelitian folklore itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia? Oke, kita masuk dulu capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran minggu ini, Ibu berharap Ananda punya pengetahuan tentang sejarah penelitian folklore di Indonesia. Petunjuk perkuliahannya sama seperti minggu lalu. Ananda silakan login di e-learning untuk mengambil daftar hadir dan link video pembelajaran minggu ketiga. Kemudian Ananda mengambil video pembelajaran itu. Setelah menyelesaikan video pembelajaran, silakan tinggal komentar berupa rangkuman dan pertanyaan tentang penelitian folklore, tentang pembelajaran folklore tersebut. Kemudian silakan jadikan kolom komentar sebagai ajang berdiskusi bagi Anda. Oke, materi yang akan kita bahas pada minggu ini ada 3. Yang pertama ada sejarah penelitian folklore pada masa dahulu di Indonesia. Kemudian ada sejarah pada masa kini dan serta perkembangan yang sedang terjadi tentang penelitian folklore di Indonesia. Kemudian yang terakhir, apa sih kegunaan penelitian folklore yang dilakukan di Indonesia? Kita masuk pada yang pertama, sejarah penelitian folklore pada masa dahulu. Jika Ananda membaca beberapa buku folklore yang beredar di Indonesia, Ananda akan mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa folklore sebagai satu disiplin ilmu berdiri memang belum lama di Indonesia ini. Sehingga perkembangannya masih diusahakan. Namun bahan-bahan folklore sebenarnya sudah lama dikumpulkan dan dipelajari oleh sarjana-sarjana dari ilmu lain. Jadi ahli folklore di Indonesia ini belum lama berkembang, tapi sebenarnya kajian tentang folklore itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang sarjana lain atau ahli lain. Contohnya ahli filologi. Filologi itu apa? Filologi itu adalah ahli tentang naskah kuno. Jadi kalau ada orang berbicara mencari tentang naskah kuno yang tertulis, itu ilmunya namanya filologi. Kemudian ada musikologi. Musikologi itu adalah ahli tentang musik. Jadi kemudian ada juga yang sudah mengumpulkan folklore itu ada ahli antropologi budaya. Jadi orang-orang yang mengumpulkan tentang kebudayaan sudah juga berusaha mengumpulkan folklore walaupun tidak menjadi ilmu folklore itu sendiri. Kemudian ada ahli teologi. Teologi ini ahli tentang kitab ya, kitab-kitab.
Kemudian ada pegawai, bahkan pegawai pamong praja kolonial Belanda pun sudah berusaha mengumpulkan tentang penelitian folklore atau bahan-bahan folklore itu sudah mereka kumpulkan dan dipelajari. Nah, oke, kita lanjutkan. Sebagai akibat penanganan orang-orang yang bukan ahli folklore, jadi tadi kan ada ahli musikologi, filologi, teologi, antropologi budaya, bahkan pamong praja. Orang-orang ini yang mengumpulkan folklore, maka kebanyakan bahan folklore yang dikumpulkan pada masa lalu atau sebelum Perang Dunia Kedua dinilai atau dianggap kurang bernilai. Hal ini disebabkan pertama, karena pengumpulan yang dilakukan pada masa itu adalah metode yang berdasarkan falsafah pengumpulan kupu-kupu atau benda-benda aneh. Jadi, metode ini yaitu satu cara pengumpulan yang merupakan peninggalan dari zaman folklore antik. Jadi kenapa jika pertanyaan Anda begini, Bu, kenapa kok kurang bernilai? Kan orang-orang tersebut atau mereka-mereka tersebut sudah mengumpulkan folklore. Benar, orang-orang tersebut sudah mengumpulkan folklore, tapi karena bukan bidang mereka, mereka kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang menurut mereka folklore, tetapi tidak dengan metode yang tepat sesuai dengan metode folklore, hanya dengan metode kupu-kupu atau pengumpulan falsafah pengumpulan benda-benda aneh. Jadi mereka mengumpulkan saja tanpa tahu, tanpa paham identitas dari folklore itu sendiri. Pada masa dahulu itu, karena yang mengumpulkan bukan ahli folklore, mereka cenderung mengumpulkan lore-nya saja. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ahli folklore yang berkembang, peneliti dahulu itu cenderung meneliti tentang lore-nya saja tanpa mengetahui plotnya dengan baik. Jadi, hal ini mengakibatkan seorang peneliti akan mengalami kesukaran pada waktu hendak mengklasifikasikan dan menganalisa bahan-bahan folklore yang dikumpulkan. Jadi mereka punya kegiatan mengumpulkan saja lore-nya. Lore itu apa? Tradisinya saja mereka kumpulkan. Jadi untuk menggambarkan orang-orang yang ada, mereka mengambil tradisinya saja tanpa mengetahui siapa yang membuat tradisinya, masyarakatnya seperti apa, sehingga pada awalnya ketika hendak mengklasifikasikan ini folklore atau tradisi apa, mereka kesusahan karena memang mereka tidak paham dengan folklore-nya. Karena kesukaran inilah, maka tidak heran para peneliti folklore pada masa dahulu sering menggunakan metode spekulatif. Apa itu metode spekulatif? Yaitu metode praduga atau menduga-duga, ya, menspekulasikan, menduga-duga. Akibatnya adalah bahwa hasil penelitiannya yang dianalisis bukan dengan menggunakan latar belakang kebudayaan maupun sosial folklore-nya, melainkan dengan latar belakang kebudayaan sosial folklore lainnya. Misalnya, seorang peneliti asing hendak menganalisa sebuah peribahasa Indonesia, yaitu folklore-nya adalah suku Minangkabau, tapi mereka menggunakan latar belakang kebudayaan Indonesia, suku Palembang. Nah, ini yang membuat folklore itu kemudian tidak berharga. Ibu kasih contoh yang gampang. Jadi pada masa dahulu itu, para peneliti itu tidak mementingkan folklore-nya. Jadi mereka hanya sibuk mencari tradisi. Tradisi apa yang berkembang, umpamanya di Minangkabau pada masa itu berkembang bakaba atau bercerita. Nah, jadi kalau ada yang atau apa yang dekat dengan kalian, barabab umpamanya. Jadi mereka mengambil teks barabab itu atau mengambil rekaman barabab itu, tapi tak mempelajari tentang budaya pesisir selatan. Untuk menganalisisnya, pas mereka bingung, kok barabab ini berkembang, kenapa dia berkembang begini?
karena tidak punya wawasan tentang folknya, lalu dia duga-duga saja kan pesisir ini bagian dari Minangkabau, sudah ambil saja Kota Padang, lalu digunakanlah Kota Padang sebagai analisis untuk kerabab tersebut. Tentu ini tak cocok. Karena yang perlu kalian ingat, folk itu berkembang berdasarkan kolektif yang mempercayainya. Ketika dia ditaruh di kolektif lain, tentu hasilnya tidak akan sama dengan ketika dia dikembangkan di kolektif dia tersebut atau di komunitasnya. Sehingga perlu sekali mempelajari folknya untuk analisis lore-nya. Itulah kenapa pada hari ini yang paling berkembang dari keilmuan folklore adalah folklore modern, bahwa kedua-duanya itu sangat penting. Kelemahan yang terjadi di awal perkembangan penelitian ini dapat dimaklumi karena para peneliti baru berasal pada tahap awal. Jadi ya dimaklumi saja karena pada tahap awal mereka belum jelas, belum ada standar yang jelas tentang penelitian folklore itu. Yang penting mengumpulkan tradisinya dulu, kan folklore itu intinya tradisi. Jadi ya kumpulkan saja tanpa mementingkan folknya itu bagaimana. Yang penting kumpulkan tradisinya, tradisi Bakaba, tradisi Barabak, tradisi Badulang, dan lain-lain. Pokoknya semuanya sibuk mengumpulkan tradisi. Tapi ketika tradisi itu terkumpul, mereka bingung mengidentifikasikannya. Kenapa? Karena mereka tak paham atau tak punya wawasan tentang folknya. Nah, ini kelemahan pada awal, jadi dimaklumi saja katanya. Karena memang belum ada standar yang jelas pada masa itu, orang sibuk kemudian mengumpulkan folknya. Selain itu, para ahli folklore pada awal perkembangan merupakan sarjana Eropa. Jadi ini bisa dimaklumi karena yang meneliti bukan orang Indonesia, mereka tentu tak paham walaupun mereka berusaha mengenali budaya Minangkabau. Mereka mencoba membuat, jadi menurut mereka Indonesia itu sama saja, ya sudah, untuk menggambarkan orang Minangkabau ambil saja salah satu wilayah di Indonesia kan sama. Itu yang tidak tepat, sehingga nilainya menjadi berbeda atau kurang bernilai pada masa itu. Peneliti awal pada mulanya itu yang sarjana Eropa itu namanya ada W.H. Reiser dan J.P.B. de Jocelyn de Jong. Ini menggunakan teori strukturalis sosial dalam menganalisis folklore Indonesia. Jadi dia berusaha membawa ilmu yang berkembang ke Eropa, kemudian melihat bagaimana strukturalis sosial dalam folklore Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan H.B. Sarkar yang telah mempergunakan teori solar mitologi dalam menganalisis legenda Jawa. Jadi pada masa itu mereka sudah mencoba menerapkan ilmunya ke dalam folklore Indonesia. Jadi yang mereka teliti itu memang rata-rata lore-nya saja. Kemudian ada L.H. Osterwitzman telah mempergunakan teori difusionisme dalam penelitian perbandingannya mengenai tokoh-tokoh penipu dalam dongeng Indonesia, terutama daerah Pasundan, Jawa Barat, dan beberapa ahli lain telah meneliti tentang folklore Indonesia. Jadi penelitian folklore itu telah berkembang oleh ahli-ahli lain itu, tapi untuk menjadi ciri khas penelitian folklore Indonesia belum bisa, karena yang meneliti adalah orang-orang dari luar negeri, orang-orang bangsa Eropa. Tentu tujuan penelitiannya untuk melihat ilmu mereka di dalam folklore itu, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan folklore yang ada. Oke, sedangkan menurut Hutomo mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan penelitian sastra lisan di Indonesia itu justru adalah penyair agama Nasrani, ahli bahasa dan sastra Indonesia, para pegawai pemerintahan dari Eropa. Mereka melakukan penelitian tentang cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki rakyat. Penelitian itu sudah diadakan sejak pertengahan abad 19, yaitu pada tahun 1850 sampai 1900, kemudian awal abad 20, 1900 sampai 1900
Jadi menurut Utomo, penelitian itu sebenarnya sudah bergerak jauh. Orang-orang sudah berusaha melakukan penelitian folklor pada masa awal di Indonesia. Jadi di sebelum abad pertengahan pada abad 19 itu pun sudah ada penelitian tentang folklor, khususnya tentang cerita rakyat, puisi rakyat, dan teka-teki rakyat. Jadi ada beberapa hal yang bisa Ananda ambil ketika orang bertanya tentang bagaimana perkembangan folklor di Indonesia pada masa lalu. Ananda bisa menjawab bahwa penelitian folklor di Indonesia itu sebenarnya sudah berkembang sejak masa dahulu, khususnya pada masa sudah dimulai sejak abad pertengahan, yaitu abad ke-19 dan abad 20 sampai sekarang. Tetapi kelemahannya adalah penelitian di awal itu tidak dinilai kurang berharga karena yang meneliti bukan orang Indonesia, bukan ahli folklor juga. Kemudian mereka lebih mementingkan lore-nya saja tanpa memahami folk, sehingga beberapa penelitian itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan dalam penelitian folklor pada masa hari ini, tapi dia bisa jadi arsip penelitian folklor. Ya, kita masuk kepada sejarah penelitian folklor pada masa kini. Kita sudah paham tadi bahwa folklor itu sudah berkembang di Indonesia pada masa pertengahan abad ke-19, sudah ada penelitian tentang folklor. Lalu bagaimana sih sebenarnya posisi atau sejarah penelitian folklor pada masa kini? Jadi pada masa kini ini ada dua kegiatan besar yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk melakukan pengumpulan folklor di Indonesia. Yang pertama, pengumpulan folklornya itu tentu untuk mencari jati diri atau identitas bangsa ya. Yang pertama adalah pengumpulan semua judul karangan atau buku artikel yang pernah ditulis orang mengenai folklor Indonesia. Nah, kegiatan ini bisa kalian kaitkan dengan penelitian pada masa lalu tadi. Jadi semua penelitian masa lalu yang sudah dilakukan orang itu tetap diarsipkan oleh pemerintah sebagai jejak bahwa penelitian folklor itu sudah berkembang sejak lama. Lalu tentu nanti akan dipilih penelitian terbaik. Ini namanya metode perpustakaan ya, mengambil semua judul karangan buku. Jadi penelitian apa saja, buku apa saja yang diterbitkan tentang folklor itu kemudian diarsipkan untuk menjadi sejarah penelitian folklor di Indonesia. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengumpulan bahan-bahan folklor langsung dari tutur kata orang-orang atau anggota kelompok yang memiliki folklor, kemudian diarsipkan, dan kegiatan ini melakukan metode penelitian di tempat. Ini juga merupakan kegiatan yang berkembang di Indonesia sampai saat hari ini. Orang kemudian melakukan penelitian folklor langsung ke daerah. Nah, Ibu nanti mengharapkan kalian berada pada kegiatan kedua ini, mengumpulkan folklor yang berkembang di daerah kalian sebagai bentuk arsip bahwa folklor itu pernah hidup dan berkembang dan menjadi sejarah penelitian folklor di Indonesia. Jadi nanti pada pertemuan minggu ke-16 Ibu berharap Ananda mengumpulkan folklor yang berkembang di daerah Ananda. Lakukan penelitian sederhana saja dengan bertanya ke narasumber, orang-orang yang mengerti tentang perkembangan folklor itu apa sih sebenarnya. Salah satu contohnya tentang Bu, tentang nama kampung saya. Nih Bu contohkan nama kampung Ibu itu Poto Padang. Nama kecilnya itu Pinang Gadang. Berdasarkan sejarah dari orang-orang yang berkembang dari mulut ke mulut atau dari cerita masyarakat di sana, kenapa dinamakan Pinang Gadang? Ternyata dulu sebelum jadi kampung Ibu, daerah itu merupakan daerah yang pinangnya semuanya tanaman pinang. Tahu pinang ya, pinangnya semua besar-besar. Lalu karena jadi perkampungan, untuk mendapatkan cirinya tetap digunakan nama Pinang Gadang. Kalian juga bisa, selain itu bisa tentang legenda, umpamanya legenda misteri di daerah kalian ada tentang sebuah kelokan Bu.
kelokannya ini misterius sekali. Ada bagiannya kita nggak boleh lewat di sana jam 12 malam, nanti kita akan hilang. Kenapa cerita itu berkembang? Kalian tanyakan, karena biasanya folklore itu berkembang karena orang menceritakan terus. Kalau nggak ada orang bercerita lagi, kita nggak akan takut lewat di kelokan misterius itu. Tanyakan banyak, nanti dalam prosesnya kita akan belajar apa saja jenis folklore itu, lalu apa yang bisa kalian teliti. Jadi kita berada pada tahap pengumpulan folklore ini sebagai salah satu sumbangsi terhadap penelitian folklore yang ada di Indonesia. Jadi ada dua ya, pertama pengumpulan semua judul karangan, ini metodenya kepustakaan, jadi mengumpulkan apa yang sudah diteliti orang. Ada yang kedua, penelitian langsung ke lapangan. Penelitian langsung ke lapangan inilah yang nanti diharapkan bisa mengarsipkan folklore yang masih berkembang sampai saat ini. Jadi tujuan pengarsipannya ini apa, Bu? Kenapa harus diarsipkan? Setelah dilakukan kegiatan pengarsipan baik melalui metode pustaka dan kemudian penelitian di tempat, ternyata ada dua hal yang ingin dituju oleh Indonesia ini dalam penelitian folklornya. Yang pertama itu untuk melahirkan bibliografi biasa. Yang kedua, bibliografi beranotasi. Bibliografi itu apa, Bu? Bibliografi itu adalah catatan atau sekumpulan arsip tentang penelitian yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan tentang folklore. Kalian pernahkah ke perpustakaan melihat daftar buku? Daftar buku itu kan biasanya ada setebal ini ya. Di daftar buku itu biasanya ada nama pengarangnya, judulnya, tahun terbitnya, berapa halaman, pokoknya bibliografi biasa, kumpulan informasi tentang buku atau penelitian tersebut. Ini yang biasa. Lalu pengarsipan ini tidak hanya menghasilkan yang biasa, tujuannya juga beranotasi. Beranotasi ini apa? Ada tambahan catatan di samping tadi ada nama pengarang, ada judul penelitian, ada jumlah dan siapa yang menerbitkan. Ada satu kolom lagi namanya beranotasi. Anotasi ini berarti catatan khusus. Jadi catatan khusus itu umpamanya penelitian ini sudah teruji atau sudah didapatkan kebenaran bahwa sudah dilakukan pada tahun ini. Jadi ada di samping yang biasa tadi ada tambahan satu kolom lagi beranotasi. Tujuannya untuk mencari penelitian folklore yang akan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Oke, itu. Kemudian tujuan inventarisasi ini sebenarnya khusus untuk membuat bibliografi ini belum pernah dilakukan sebelum tahun 1970. Pada masa itu hanya ada buku tentang bibliografi kebudayaan suku yang ada di Indonesia. Misalnya buku karangan Raymond Kennedy pada tahun 1962 dan kemudian dikembangkan oleh Thomas W. Maretsky dan Fisher dan lain-lain. Sedangkan usaha untuk membuat bibliografi beranotasi, tadi ada dua ya, ada bibliografi biasa, ada bibliografi beranotasi. Kalau yang biasa ini belum berkembang sebelum 1970, dulu baru ada bibliografi tentang kebudayaan Indonesia. Jadi dikumpulkanlah semua kebudayaan Indonesia itu, dibuatkan sebuah daftar bukunya. Jadi orang bisa melihat bahwa kekayaan budaya Indonesia itu bisa dilihat dalam bentuk inventarisnya ya. Kemudian usaha untuk membuat bibliografi beranotasi itu baru ada pada 1972 dengan diterbitkan buku berbibliografi beranotasi mengenai folklore Jawa oleh James Dananjaya. Jadi kalau kalian baca buku Dananjaya itu kalian akan tahu ya, usahanya untuk penelitian folklore Indonesia ini luar biasa. Dialah orang yang sangat concern, sangat fokus dalam penelitian folklore di Indonesia. Dan beberapa sarjana lain yang sayangnya belum diterbitkan. Jadi baru ada beberapa sarjana yang berusaha menerbitkan bibliografi tentang kebudayaan folklore di Indonesia ya. Kita lanjut. Sedangkan arsip-arsip tentang folklore di Indonesia,
arsip-arsip folklore di Indonesia itu di luar negeri juga sudah ada. Misalnya terdapat di Universitas Leiden. Universitas Leiden ini di mana? Di Belanda. Jadi di Belanda itu pun sudah ada tentang kepercayaan rakyat kita, upacara kita, cerita prosa rakyat kita, mite, legenda, dan dongeng. Jadi jangan sampai orang luar jauh lebih paham tentang folklore kita dibanding kita. Itu gunanya kenapa folklore ini tetap harus diajarkan kepada Ananda, bahwa penting sekali penelitian folklore ini dilakukan. Contohnya di Amsterdam ada museum Tropen koleksi Jack Cons mengenai musik rakyat. Nah, di Indonesia sendiri ada juga, yaitu di Gedung Kirtia di Singaraja, Bali, tentang naskah-naskah yang diukir di atas lontar tentang folklore Bali. Jadi belum merata ya, hanya di beberapa tempat bahwa folklore itu diarsipkan dengan sangat baik. Pada tahun 1971, usaha tentang pengumpulan folklore baru dilakukan lagi setelah terhambat karena perjuangan kemerdekaan melalui usaha Ajik Rusidi sebagai pemimpin dan pendiri proyek pengumpulan pantun dan folklore Sunda. Jadi sudah dikumpulkan kembali pada 1971 ya, karena Ajik Rusidi mengumpulkan semua pantun dan folklore Sunda. Sejak tahun 1971, Lembaga Musikologi Departemen P dan K di Jakarta telah melakukan pengumpulan lagu-lagu rakyat Bugis dari Sulawesi Selatan, Ononiha dari Pulau Nias, dan Cirebon dari Jawa Barat. Sedangkan pada rentang tahun 1972 sampai 1973, Dananjaya telah mengadakan pengumpulan folklore bagi pengarsipan dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Pemerintahan RI, ini kita masih berbicara tentang sejarah penelitian folklore pada masa kini. Pemerintahan RI juga sudah menunjukkan minat terhadap pengumpulan folklore di Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya memberi pemahaman tentang folklore Indonesia melalui seminar-seminar. Namun, selama ini pengumpulan folklore di Indonesia dengan tujuan pengarsipan baru berada pada tahapan pengumpulan folklore lisan. Sedangkan folklore sebagian lisan dan bukan lisan belum dilakukan pengarsipannya dengan baik. Ini PR bagi kita semua. Setelah perang kemerdekaan, perhatian terhadap folklore sebagian lisan material diintensifkan dengan mendirikan museum-museum folklore, misalnya Museum Wayang Jakarta dan Museum Tekstil. Jadi pemerintahan juga sudah melihatkan minatnya bahwa folklore sebagai identitas bangsa harus diarsipkan dengan baik. Memang sempat terhenti karena perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi kemudian pemerintah kembali memperlihatkan minatnya dengan mengadakan seminar-seminar, membuat museum, sehingga folklore itu terarsip dengan baik. Oke, itu untuk penelitian folklore di masa kini. Jadi pemerintah semakin berusaha menunjukkan minatnya terhadap penelitian folklore dengan berusaha mengarsipkan folklore itu dengan baik. Lalu, apa sih sebenarnya kegunaan penelitian folklore? Tadi kita sudah bahas, di masa lalu juga ada gerakan, tapi belum terlalu banyak. Di hari ini pun pemerintah kemudian sudah menunjukkan minat untuk mengarsipkan folklore dengan baik. Lalu muncul pertanyaan, apa sih kegunaan penelitian folklore itu? Nah, penelitian folklore itu ada 4 kegunaannya. Yang pertama sebagai sistem proyeksi atau projective system, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif. Nah, Ibu akan jelaskan bagian ini. Jika folklore merupakan alat sistem proyeksi atau pencerminan angan-angan sebuah kolektif, maka dia penting bagi kolektif tersebut. Contohnya, kenapa folklore tentang cerita maling kundang berkembang di Minangkabau? Jika Ananda tilik, orang Minangkabau ini mementingkan ibu atau kaum perempuan berada pada tahap yang sangat istimewa.
Lalu dibuatlah sebuah cerita yang juga berhubungan dengan ibu, betapa ibu itu sangat luar biasa. Karena anaknya melupakan dia, sang ibu bisa membuat anak itu jadi batu. Nah, ini folklore ya, bukan soal kenyataannya. Lalu kenapa itu dibuat? Karena ternyata angan-angan orang Minangkabau atau orang Minangkabau ini adalah memiliki anak yang kemudian sangat santun terhadap ibunya. Jadi kenapa dibuat kebalikan, Bu? Ya karena kalau dibuat kebalikan, anak-anak yang akan tumbuh di Minangkabau tidak akan ingin seperti Malin Kundang. Dia tidak mau jadi durhaka kepada ibunya. Nah, ini yang penting dalam folklore itu, angan-angan sebuah kolektif. Dia ingin, jadi nanti kegunaannya itu biar anak-anak tidak kemudian durhaka kepada ibunya. Anak-anak bersifat sopan, anak-anak tumbuh dalam aturan yang baik. Itu keinginan folklore. Kedua, penelitian folklore itu juga sebagai pengesahan alat pengesahan peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Kok bisa juga? Kenapa demikian? Karena dalam cerita folklore seperti Ibu ceritakan tadi, di dalam cerita tentang asal-usul wilayah atau daerah, dia menjadi milik kolektif ibu. Tidak ada orang yang akan berani mengklaim Pinang Gadang itu wilayah mereka. Karena yang mengerti Pinang Gadang dan di mana batasnya melalui cerita rakyat itu hanya kelompok ibu. Nah, sama dengan cerita Malin Kundang yang terjadi di salah satu pantai di Sumatera Barat. Pantai itu milik orang Sumatera Barat, karena melalui cerita Malin Kundang didapatlah bahwa itu yang memiliki kolektifnya Minangkabau, sehingga dia menjadi cerita bagi masyarakat tersebut. Nah, itu mengapa dia menjadi alat pengesahan. Udah disahkan melalui cerita itu, orang nggak bisa mengklaim lagi. Kemudian juga sebagai alat pendidik anak. Jadi melalui folklore ini, umpamanya kenapa Ananda dilarang duduk di bantal? Apa iya karena bisulan? Coba pikirkan lagi. Duduk di bantal, dalam folklornya Ananda dilarang duduk di bantal karena akan bisulan. Sebagai orang modern, ini tentu tidak Anda terima. Anda pasti, atau Ananda semua pasti akan berpikir, tidak masuk di logika kami orang modern. Benar. Tapi sebenarnya yang dituju dari folklore tersebut bukan soal kebenarannya secara ilmu kedokteran, tapi bantal itu kan biasanya tempat kepala. Orang biasanya menggunakan bantal untuk tidur. Kenapa Anda dudukkan? Kalau Anda dudukkan, ya kepala untuk kemudian ke pantat Anda itu tidak sopan, sehingga dilaranglah duduk di bantal. Nah, itu kepercayaan kita. Jadi, Bu, kok iya pula ya Bu, kadang-kadang ketika saya sudah duduk di bantal, saya busulan. Nah, inilah hebatnya folklore ya. Dia kemudian menjadi sebuah sugesti kadang-kadang, sehingga kita tidak mau melakukannya. Jadi memang tidak ada hubungan ilmu kedokterannya dengan bisul dan bantal, tapi yang dituju itu sebagai alat pendidikan anak, bahwa Anda tidak boleh menggunakan bantal tempat duduk, karena bantal itu untuk kepala itu sesuatu yang terhormat, jadi Anda jangan dudukkan. Nah, tapi Bu, kan orang Jepang tempat duduk malah bantal Bu, mereka nggak bisulan. Ini yang namanya folklore. Folklore hanya berlaku bagi komunitas yang mempercayainya. Bagi orang Jepang, bantal tidak itu fungsinya, dan dia tidak jadikan sebagai folklore untuk mendidik anak-anaknya. Nah, jadi itu kembali lagi ke ciri pengenal folklore. Kemudian yang terakhir, folklore itu adalah alat pemaksa Bu, dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota masyarakat. Ini yang Ibu jelaskan tadi, bahwa folklore ini luar biasa. Orang tua kita tidak perlu memaksa kita, nak jangan jadi durhaka ya. Nanti kalau kamu durhaka ke ibu, kamu akan masuk neraka. Tidak mempan biasanya itu. Tapi coba, nak, sebelum tidur ibu akan ceritakan tentang cerita Malin Kundang.
Tiap malam kita direcoki cerita Mayan Kundang bahwa kalau kita durhaka pada ibu kita akan jadi batu. Bagi anak-anak seusia 3 atau 4 sampai 6 tahun, apapun yang mereka dapatkan berulang-ulang, apapun yang mereka dengarkan dan itu berbahaya, mereka akan sangat takut. Sehingga folklore ini bisa menjadi alat pemaksa. Kita akan takut durhaka karena kita takut jadi batu. Tidak pernah tuh waktu kecil ibu berpikir begini, apa iya nanti saya akan jadi batu ya? Enggak ada tuh, coba aja melawan, enggak berani. Karena kita takut nanti benar-benar jadi batu dan itu menakutkan. Nah, itulah kenapa folklore itu menjadi alat pengawas juga. Tanpa sadar dengan folklore tersebut kita menjadi awas terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh kolektif kita. Itu yang dimaksud dengan kegunaan. Ternyata banyak ya kegunaan pendidikan folklore ini sebagai sistem proyeksi, alat pengesahan peranata, sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat pengawas dan pemaksa agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi oleh kelompoknya. Di materi minggu ini yaitu tentang folklore. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu ingin kalian membuat di kolom komentar satu folklore yang menurut kalian cukup memaksa kalian sampai hari ini. Tadi udah bu contohkan duduk di bantal. Apa folklore yang tanpa kalian sadari tidak membuat kalian atau membuat kalian takut melakukannya? Nah, tuliskan di kolom komentar. Semuanya harus menuliskan, sebutkan nama, NPM, kemudian tuliskan folklore yang menurut saya sampai hari ini mengawasi tindakan saya adalah tentunya saya tidak boleh duduk di bantal, atau saya tidak boleh begini, nanti akan begini. Nah, ibu tunggu komentarnya karena ini akan menarik juga kita bahas. Ibu akan bahas di minggu depan. Ibu rasa cukup, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.